coba dengar dari pernyataan Hanif Alatas, yaitu tentang mencoba bahwa kitab sejaman itu tidak menjadi sebuah keharusan di dalam menentukan sebuah nasab. Kemudian statement yang paling tegas atau yang paling saya catat adalah untuk penentuan nasab adalah suhra wal istifadah. Kira-kira dua hal itu yang menurut catatan saya. Penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab Mu'tabarah, baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajarus Safak ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya prediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Ajarus Safak menyebutkan ada Al-Muhajir. Itu kan perlu ada bukti. Ya, kecuali kalau tidak ada bukti sebelumnya, kecuali sudah ada bukti catatan, nggak ada masalah bila ada catatan di awal itu konsisten dengan catatan-catatan berikutnya. Namun ternyata tidak. Ya, catatan yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kemudian tidak konsisten dengan catatan-catatan di era-era terakhir. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya kalau saya melihat dari sudut pandang kajian riwayat ya, kajian hadis itu tentunya ini memperkuat pendekatan sudut pandang sejarah dalam membahas masalah nasab, terutama dalam masalah faktor syuhra wal istifadah itu. Ya, kalau ada orang bilang nggak ada hubungannya, ya mungkin ya itu sebenarnya ya kurang jauh saja jalan-jalannya itu. Ya Mesir aja udah mengintegrasikan antara sunnah dan tarikh, antara sunnah dan sirah. Ya, kemudian di Indonesia ya mencoba mengarah ke sana dimasukkan dengan kajian living sunnah. Ya, itu Pak Yusuf. Jadi kalau tadi dibahas ya, masalah nasab itu punya tingkatan-tingkatan, ada shahihun nasab, ya, ada masyhurun nasab, ada majhulun nasab, ada masbukun nasab, ada mardudun nasab, ada tahtal bahr, ada mat'un nasab. Itu klasifikasi itu menunjukkan bahwa dalam persoalan nasab itu ya dalam konteks ini adalah dalam tradisi catatan di Arab itu ya sesuatu yang problematis ya, sesuatu yang problematis. Walaupun tidak dibahas dalam tradisi hadis itu kan hanya ada dua, antara riwayat itu makbul diterima ataukah ditolak. Itu tujuan dalam penelitian hadis. Nah, dalam masalah nasab ini disebutkan nasab itu akan ditolak ketika akan disebut mardud kalau satu kabilah itu menolaknya. Nah, ini yang jadi persoalan yang disebut dengan kabilah itu adalah didasarkan pada catatan yang munculnya itu jauh dari catatan yang ada sebelumnya. Ya, dan itu pun catatannya berbeda. Nah, perbedaan ini yang disebut anomali. Ya, jadi tidak heran jika penelitian yang dipakai oleh Kiai Imad itu ya penelitian yang menggabungkan jami'ul riwayah wa diroyah, menggabungkan antara jami'un naql wal aql, menggabungkan teks dan juga nalar. Kalau dalam bahasa Ibnu Khaldun ini saya meminjam aja ya, metodologi Kiai Imad itu bukan metodologi Albani sebenarnya, tapi metodologi yang familiar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam kajian riwayat itu yang diwariskan oleh Sada Al-Humariyin yang memberikan pengaruh dalam kajian riwayat di Mesir, Maroko, ya termasuk Al-Hijaz, ada Said Maliki gitu. Ini saya singkat aja Pak Yusuf. Seperti ini metodologi yang menurut saya Kiai Imad itu menyampaikan. Jadi Ibnu Khaldun itu kan risetnya sejarah kan juga pendekatan kabilah. Dalam melakukan riset, Ibnu Khaldun itu mengajak untuk objektif dengan mengatakan begini. Metodologi yang benar dalam meneliti itu tidak dilandaskan pada kemauan atau nafsu peneliti. Jadi menghilangkan unsur ego, ya bahasanya insaf lah itu. Kemudian pengamatan menggunakan sudut pandang yang utuh terhadap teks. Nah, Kiai Imad kan penelitinya kan lama itu. Dari yang pertama mendiskusikan ketersambungan nasabah Alawi hingga dilanjutkan riset itu sampai pada kesimpulan keterputusan nasabah Alawi. Tentunya tidak semerta-merta, ya itu kemudian dibantah dengan analogi-analogi yang disampaikan oleh Ustadz Hanif Alatas itu. Banyak analogi-analogi yang diteliti, ya, yang menyebutkan 5 hari 5 malam. Jadi membuat makalah itu, presentasi itu 5 hari 5 malam. Nah, ya ingat berapa tahun melakukan riset itu.
Ya, sedangkan ya imat hanya satu kasus, yaitu nasabnya beralau. Ustadz Hari menyampaikan analogi keterputusan nasab. Kalau pakai metode ya imat, ya akan lengkap semua itu nasab-nasab yang disebutkan itu. Banyak sekali yang jadikan analogi. Bagi saya ini masih pada level alibi ya. Ya, jadi bagi saya, hemat saya, imat itu setelah melakukan pengamatan menggunakan sudut pandang yang utuh terhadap teks, kemudian melakukan perbandingan. Ya wajar karena melalui proses yang tidak cepat, tapi proses yang cukup lama. Kemudian membuat kesimpulan setelah perenungan mendalam tentang apa yang perlu dibuat pernyataan. Jadi walaupun dengan bahasa tesis secara substantif ya, bukan secara formalistik, artinya di sidang di kampus tidak, tapi secara substantif ya Iman sudah melakukan proses dan alur logika ilmiah yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan atau tesis. Itu ya Iman itu menemukan relevansi dengan karakter lingkungan ya, dan menemukan hubungannya dengan kondisi zaman. Ini yang luar biasa. Ini yang tidak dijawab dalam diskusi tadi siang oleh Robito Alawiyah itu, dan banyak mengangkat persoalan-persoalan masalah moral seperti kebencian kepada Ahlul Bait, kepada Habib, seperti To'en kepada nasab Ahlul Bait. Itu kan bukan persoalan inti yang dimaksud oleh Kiai Imad itu. Tetapi yang dimaksud Kiai Imad itu adalah bagaimana logika dalam ilmu nasab itu. Karena sebagai ilmu tentunya ada yang berkembang, yang mengikuti logika ilmiah. Karena ilmu itu sebelumnya nggak ada, dalam tanda kutip belum ditemukan. Kemudian ilmu itu sedikit, kemudian ilmu itu banyak, kemudian direkonstruksi menjadi disiplin. Jadi ilmu ada prosesnya. Apalagi ilmu nasab yang di pesantren juga tidak dikaji, ya mungkin hanya pesantren tertentu atau di kampus juga tidak dikaji. Oleh karena itu yang disebut dengan ilmu nasab itu apa? Apakah yang dimaksud itu hanya sebuah kitab yang berisi luaran informasi, ataukah sebuah disiplin? Nah ini kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kalau saya meminjam bahasanya Gus Muafik itu, dan kebenaran itu tidak diketikkan oleh orang-orang yang sudah terkenal. Ya, tetapi dari konsistensi yang diuji oleh waktu dan juga oleh para ahli. Nanti lihat saja itu bagaimana ending dari diskursus nasab ini. Karena bagi saya Iman sudah mencoba melakukan berbagai nalar, ya mencoba membangun konklusi yang itu bagi saya prosesnya tidak bertentangan dengan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ini persoalan tadi masalah syuruh wal istibatoh. Jadi kalau nggak ada missing link, nggak ada kekosongan, oke. Tapi kan ada kekosongan berabad-abad. Yang kedua, kalau nggak ada catatan sebelumnya, oke, nggak ada masalah. Ada catatan baru yang didasarkan pada syuruh wal istibatoh, nggak ada masalah. Oleh karena itu, karena ada problem seperti itu, maka syuruh wal istibatoh itu butuh alat, butuh bukti. Buktinya apa? Ya, buktinya catatan sezaman atau yang mendekati dengan zaman itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, misalnya kalau dihubung-hubungkan dengan tadi juga bahas masalah LPM, tentu ya itu tidak nyambung karena fikih itu beda dengan nalar masalah nasab ini yang hawas, ya, yang empiris, ya. Karena diinspirasi oleh kajian mustalahul hadis. Beda dengan nalar usul fikih yang berbasis pada rasionalisme. Ya, maka nggak bisa misalnya dipakai nalar qauli, kemudian ilhaqi, kemudian manhaji, itu tidak relevan. Tidak relevan. Ini tak kasih analogi saja, ya, misalnya begini. Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah itu menyebutkan ya bahwa senyatanya Imam Bukhari dan imam-imam lain juga tidak lepas dari perilaku tadris atau menutupi guru-guru mereka. Namun tidak bermaksud mengabaikan prinsip memperbanyak guru, melainkan mendorong periwayat atau peneliti hadis agar berusaha maksimal dalam mengenali perilaku periwayat dan tidak sampai terprosok tadlis dalam bentuk apapun. Pertanyaannya, apakah Imam Ar-Razi dalam Sajarah Mubarakah itu niat ngetes? Ya nggak mungkin. Ini beda kasus. Beda kasus dengan dalam tradisi hadis, seorang perawi sengaja menutupi gurunya, ya, agar orang setelah beliau itu melakukan penelitian. Ya, itu unsur kesengajaan. Ya, jadi itu yang dalam tradisi hadis disebutkan oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah. Tapi dalam Sajarah Mubarakah nggak mungkin ada niatan untuk menyembunyikan nama seseorang, apalagi berkaitan dengan nasab anak. Kalau anak kan secara persaksian syahadah itu kan lengkap dari mulai ibu hamil, ya, kemudian melahirkan, kemudian kalau Islam itu ada akikoh dan sebagainya. Nah, itu tentunya tidak bisa main dalam masalah pencatatan itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang terakhir soal masalah
masalah data yang diangkat oleh Kiai Imad yang tidak dijawab secara fokus oleh Ustadz Hanif itu ya Imad juga melakukan pendekatan historis yang luar biasa seperti bukti-bukti hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu. Ini kalau dalam tradisi riwayat ya, misalnya Syekh Mahmud Said Mamduh gitu, muridnya Syekh Yasin Al-Badani, ya, beliau juga dari Maroko, dari Saudi, dari Mesir, ya, mazhabnya dalam hadis itu mazhab Al-Humariyin, Sada Al-Humariyin. Ya, beliau itu misalnya dalam mentahqiq kitab Nakat Sahih karya Salahuddin Al-Alai, itu menilai hadis tentang masalah doa itu, ya, Allahumma ahyini miskinan wa amiti miskinan wa sunni fi zumratil masakin. Hadis tentang bahwa Nabi berdoa minta miskin. Itu beliau melakukan analisis terhadap teks itu dengan melakukan muqaranah perbandingan. Jadi sampai menyimpulkan hadis itu sebagai hadis hasan, hadis yang cukup kuat dan memiliki jalur lain yaitu sahabat Anas, Ibnu Abbas, Ubadah bin Somit, ya. Jadi tidak hanya Ibnu Majah yang meriwayatkannya, ada juga Imam Tirmizi, Imam Asyirazi, At-Tabrani, Al-Baihaqi juga mencatat hadis tersebut. Nah, dalam segi riwayat data ini hadis yang cukup terkenal. Di samping itu ditambah lagi, ini pendekatan sirah dalam sejarah itu. Ya, di samping itu tidak bertentangan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sudah termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Jadi harus memadukan antara riwayah dan diroyah. Lebih penting mana? Ad-diroyah itu aula minal riwayah. Ini jangan diabaikan. Kalau nanti hanya merujuk kepada kitab-kitabnya, mohon maaf, dalam tanda kutip ini yang ditulis oleh Ba'alawi, ya, atau selain Ba'alawi tapi minal mutaakhirin, ini jadi persoalan. Jadi ijma'nya itu bukan ijma' generasi awal, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi generasi ke-8, ke-9, ke-10 ini jadi persoalan. Ya, kalau dalam hadis kan ijma' yang ijma' sahabat. Ya, dalam masalah riwayat ini juga penting masa ijma' di era akhir. Seperti gini analoginya. Kalau di antara orang Islam zaman sekarang itu nggak tahu siapa leluhurnya, dia mencari, otomatis dia melakukan ijtihad, melakukan upaya dengan berbagai cara supaya tersambung dengan atasnya. Ini kemudian kalau dipaksakan akan jadi persoalan. Jadi bukan berarti kesalahan dalam menyambungkan nasab itu faktor kesengajaan. Mungkin dalam ikhtiar itu memang berusaha untuk menelusuri sesuai dengan kemampuannya yang kemudian di era-era berikutnya dibuktikan oleh peneliti sebagai bentuk inkonsistensi dalam ketersambungan nasab dan mungkin disimpulkan oleh beberapa orang termasuk Kiai Imad sebagai nasab yang terputus. Nah, ini sementara Pak Yusuf akan kita dalami melalui diskusi. Jadi jangan sampai terkesima oleh kebenaran hanya dari orang yang sudah terkenal. Barangkali Kiai Imad belum terkenal secara internasional, tapi nanti akan ada waktunya itu. Ya, terima kasih. Baik, Dr. Ribut, apakah Anda menemukan sebuah dalil yang dikatakan oleh saudara Hanif Alatas bahwa Ubaid adalah anaknya Ahmad? Saya dalam ceramahnya, saya katakanlah ceramah lah ya, Hanif Alatas itu lebih kepada ceramah di dalam di dalam seminar. Saya menunggu apakah ada sebuah kitab atau sebuah dalil yang memperkuat bukti sejaman, katakan bukti sejaman bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, itu ya saya sendiri tidak dalam tanda kutip ya, karena kita tidak boleh terlalu buru-buru ya, saya belum menemukan. Mungkin nanti Kiai Imad Dr. Ubaidillah akan lebih presisi dalam masalah ini, tahakkuk ya. Tapi kalau saya melihat tidak menemukan. Makanya tadi itu memang banyak menyampaikan lebih dalam tanda kutip hanya bersifat sebagai alibi. Mestinya kan menjawab pertanyaan Kiai Imad, tapi ternyata tidak demikian gitu. Itu Pak Yusuf. Saya langsung ke Kiai Ubaidillah. Kiai Ubaidillah, bagaimana Anda menanggapi dari pemaparan atau gugatan tanda kutip saudara Hanif Alatas dan Rumel Abbas dalam seminar yang digelar oleh RA pagi tadi? Pertama, saya menyayangkan sekali, Mas. Semewah itu Robitoh di mata saya secara pribadi, tapi representasi jawaban Ustadz Hanif Alatas betul-betul belum merepresentasikan yang sekiranya bisa memperkokoh bangunan Robitoh dalam konteks kenasaban. Dan yang disampaikan Ustadz Hanif menurut saya tidak menjawab 12 pertanyaan, Mas. Jadi banyak lebih pada retorika seperti ceramah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif itu masih seputar riwayah, Mas. Belum sampai kepada diroyah. Belum berbicara secara diroyah. Bahkan tidak ada diroyah yang disampaikan, masih dalam bentuk riwayah
pun belum bisa menjawab tesis Kiai Imad, Mas. Adanya ungkapan yang melemahkan misalnya bukti historis Mbah Alawi, dia segera tutup dengan menganalogikan bukti kuat keturunan yang lain, bukan pada posisi Mbah Alawi. Itu yang saya tangkap, Mas Yusuf. Kemudian ini, ada beberapa catatan saya dari pemaparan Ustadz Hanif. Hal yang menarik menurut saya di awal pemaparan Ustadz Hanif, dia mengakui turuk li fahmi nasab. Ada dua, yaitu yang tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh nasabah. Tetapi ketika menyampaikan hal ini, Ustadz Hanif itu tidak membahas secara teoritik tentang kriteria nasabah itu seperti apa. Belum jelas instrumen yang digunakan. Seharusnya secara teoritik ini dipaparkan untuk membangun kekuatan argumentasi Ustadz Hanif berikutnya ketika akan menjawab Kiai Imad. Sehingga tidak hanya mencantumkan dalam turuk li fahmi nasabah, di situ tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh nasabah, tetapi dia tidak menulis, tidak merumuskan secara teoritik tentang hal ini. Kedua, dia menyebut sebagai dasar pembicaraan dia untuk menguatkan argumentasi bahwa sistem kenasaban itu cukup dengan menyebut apa yang tercantum dalam kitab nasabah atau cukup dengan surah wal istifadhah. Tetapi dia juga tidak menjelaskan mengukur kriteria surah wal istifadhah itu seperti apa. Kan tidak hanya sekedar surah wal istifadhah saja, termasuk juga dalam konteks ijma dalam surah wal istifadhah. Nah, itu belum dijelaskan secara rumusan teoritiknya, termasuk kesaksian ulama yang otoritatif dalam surah wal istifadhah itu seperti apa juga belum dia jelaskan, termasuk tersebarnya sebuah nasab itu juga belum dia jelaskan. Harusnya ini dijelaskan oleh Ustadz Hanif untuk menguatkan pandangan beliau tentang bagaimana mengukur kenasaban. Sebenarnya dalam sistem turuk li fahmi nasab itu kan sebagai satu kesatuan sistem, Mas. Artinya apa? Kalau salah satu terpenuhi, oke, bisa diakui, tapi sifatnya lemah. Tetapi betapa lebih kuatnya ketika seluruh yang ada di dalam turuk li fahmi nasabah ini itu secara complicated, terumuskan secara teoritik, dan memenuhi kriteria sosok yang akan dijadikan sebagai sebuah sampel bahwa kenasaban dia adalah kuat berdasarkan instrumen dalam turuk li fahmi nasabah ini. Harusnya kan begitu. Sehingga kalau mengukur nasab si fulan yang tidak masyhur, tidak memiliki ruang dalam percaturan sejarah peradaban Islam, mungkin cukup ringan saja dia putranya ini gitu. Tapi kalau ini zuriyah Nabi, cucu Nabi yang benar-benar masuk dalam sejarah peradaban Islam, sebenarnya kan kriterianya kan tidak hanya sekedar menunjuk. Toh praktek pengukuran kenasaban yang sedikit ketat itu juga sudah dipraktekkan di Robitoh untuk menentukan kenasaban generasi yang ada di abad-abad terakhir ini. Tetapi untuk nasab yang jauh itu banyak diabaikan. Dan yang menarik dalam pemaparan Ustadz Hanif juga itu sebenarnya mengakui sejarawan dalam bidang nasab. Namun anehnya Ustadz Hanif itu menolak metode historis yang secara empiris ditanyakan oleh Kiai Imad untuk nasab Alwi. Ini kan kurang fair, mengakui kriteria pengukuran nasab secara empiris yang dilakukan oleh para sejarawan, tetapi tidak diberlakukan ketika harus mengukur nasab di lingkungan Ba'alwi. Yang ada beberapa pertanyaan saya, Mas, untuk pemaparan Ustadz Hanif itu, ketika dia menyebut tokoh Ba'alwi dalam kitab ilmu keislaman, bertujuan untuk mengutip idenya atau untuk mengisbat nasab Abnaul Alwi intisaban ila Rasulillah. Ini yang penting. Karena setahu saya, banyak kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Ustadz Hanif itu menyebutkan nama tokoh bukan dalam konteks untuk mengisbat, tapi nama tokoh dalam konteks sebagai tokoh yang ingin dikutip pendapatnya dalam konteks bidang keilmuan, fikih, ilmu kalam atau yang lainnya. Tetapi seolah-olah di situ itu sebagai bentuk isbat, Mas. Sehingga misalnya sebagai contoh, Ustadz Hanif menyebutkan 140 karya plus karya ulama Nusantara. Pertanyaannya, itu kitab nasab atau makalah? Padahal sebenarnya nama-nama kitab yang disebutkan oleh Ustadz Hanif itu yang ada di bukunya saya belum dapat makalahnya itu sebenarnya hanya berupa makalah, sesuatu kola yang seseorang itu mengatakan pada sesuatu itu. Artinya sebenarnya di 140 karya plus karya ulama Nusantara itu bisa saya prediksi yang dimaksudkan oleh Ustadz Hanif itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang mencantumkan nama Ba'alwi yang ingin berpendapat yang dikutip oleh seorang ulama, bukan sebagai bentuk 150 karya plus karya ulama Nusantara itu bukan sebagai bentuk buku nasab.
bukan sebagai bentuk buku nasab yang secara teoritik disebutkan oleh Hanif di awal pembicaraannya itu tadi, yang juga tadi saya kritik tidak dijelaskan secara rumusan teoritiknya itu. Sehingga yang paling menarik misalnya, Hanif mengakui adanya sistem validasi yang ketat tentang nasab dari ulama sebelumnya, namun tidak menerima penggunaan validasi ketat untuk kajian nasab sesudahnya, Mas. Catatan saya lagi, Ustadz Hanif berulang kali menyebut rawi yang sikoh. Pertanyaannya, rawi nasab Ba'alwi sikoh atau tidak? Nah, itu juga tidak dijelaskan. Bagaimana mempertanggungjawabkan kesikohan riwayat yang berbicara tentang Ba'alwi, Mas. Kemudian, catatan saya dari pemaparan Ustadz Hanif, ilmu nasab itu didasarkan pada riwayat. Pertanyaannya, bagaimana dengan bukti riwayat 550 tahun tentang nasab Ba'alwi? Ini juga tidak disampaikan, yang secara mudahnya bisa kita ikuti dari 12 pertanyaan Kiai Imad sebenarnya. Nah, ada hal yang menarik, Mas. Sebuah teks yang dijadikan kutipan oleh Ustadz Hanif, yang dia kritik karena teks ini dikutip oleh Kiai Imad. Ustadz Hanif mengatakan teks ini disalah artikan oleh Kiai Imad karena dianggap tidak sesuai dengan perspektif Hanif. Tapi sebenarnya teks ini itu membuktikan bahwa bukti sezaman itu sangat diperlukan. Misalnya teks wa yuwathiqu hadhihi tabaqat min masadril mu'tabarah ma'amkana ila akhir tabaqat yumkinu tawsiquha wa tahrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiqu di sini bisa dimaknai untuk menguatkan kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi. Atau bakat itu kan, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi Dr. Ribut, bakat itu kan artinya kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan sejarah. Nah, ini harus dikuatkan dari masadril mu'tabarah, sumber-sumber yang mu'tabar. Ma'amkana oleh Hanif mengartikan sebisanya, tapi kalau saya mengartikan ma'amkana itu adalah yang memiliki relevansi. Yang memiliki relevansi ila akhir tabaqat, pada akhir kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi berikutnya. Nah, jadi di situ yang memungkinkan tingkat kepercayaan atau validasinya dari sumber-sumber itu. Artinya apa? Kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya, bukti sezamannya. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang saling menguatkan antara satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga proses nasabah dalam menentukan nasab tidak boleh berhenti pada ulama yang menentukan itu, sehingga ulama setelahnya tidak boleh taklid dengan ketentuan ulama sebelumnya. Artinya apa? Ulama yang menentukan dalam konteks kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi itu bisa dipelajari oleh generasi sesudahnya, tapi generasi sesudahnya tidak boleh berhenti pada kesimpulan ulama ini. Sehingga ada konstruksi yang terus berulang-ulang, sehingga bisa saling mengkritisi antara catatan kumpulan ulama sebelumnya dengan ulama sesudahnya. Ini sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Karena bisa saja catatan sebelumnya itu ada data yang belum bisa dikumpulkan, yang kemudian bisa ditemukan oleh riset setelahnya, dan itu mesti harus terisi dari setiap zaman itu, Mas, sebagai bentuk sistem keberlangsungan kesejarahan dalam pelapisan setiap generasi yang tercatat dalam sejarah itu. Kemudian catatan saya sebagai ini, Mas Hanif mengakui validasi nasabah yang ketat, tapi tidak mengakui cara validasi ini jika digunakan oleh ulama sesudahnya. Termasuk juga banyak teori-teori kesejarahan, teori-teori riwayat yang sebenarnya diakui oleh Hanif. Tapi dalam catatan saya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif itu tidak berlaku untuk Ba'alwi. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Oke. Apakah Anda mendapatkan sebuah hujah atau dalil yang memperkuat bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa dalam pemaparan Hanif pagi tadi? Tidak, Mas. Tidak. Ya, sebetulnya esensinya, ini saya menunggu-nunggu nih. Jadi ketika Hanif memberikan sebuah pemaparan, ngalor ngidul, lama sekali, menganalogikan nasab Imam Hambali, kemudian juga bagaimana untuk memverifikasi sebuah nasab. Saya menunggu itu statement dia.
dalil yang menguatkan bahwa Ubaidillah adalah putranya Ahmad bin Isa itu saya tidak dapatkan. Yang kedua, ya seperti yang dipertanyakan oleh Kiai Imad itu ya, bahwa apakah ada data atau bukti yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman? Ternyata tidak keluar satu kalimat pun dari hadis ya. Baik, sebelum kita memasuki ke selanjutnya, saya coba ini putar video Kiai Imad ketika berdebat dengan Rumel Abbas. Sebentar, ya. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar, coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada, kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhadisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk Siap ya. kita tiktokan aja ngobrol santai, nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya, lanjut Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jawharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya ketemukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan Ya, agak tersendat ini kasetnya. Jadi sebetulnya itu ya, sebetulnya pertanyaan yang esensial dari Kiai Imad itu pertama bahwa jika Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, maka tidak mungkin seseorang yang tidak hijrah ke Yaman menurunkan anak keturunannya di Yaman. Anak keturunan di Yaman kan tidak mungkin ketika Ahmad bin Isa ke Yaman. Ini sebetulnya yang menjadi sebuah perdebatan ketika itu, dan Mas Rumel ketika itu mengiyakan bahwa tidak ada keterangan kitab yang mengatakan itu. Kiai Ubed, ada tanggapan? Silakan Kiai Ubed. Iya, sebenarnya itu video tadi merupakan awal yang bagus, Mas, untuk mengawali dialog secara ilmiah. Artinya begini, sebenarnya sebelum Robitoh menjawab tesis, mengkanter tesis Kiai Imad dengan antitesis, itu sebenarnya menjawab dulu 12 pertanyaan Kiai Imad. Setelah 12 pertanyaan dijawab, kemudian nanti dicocokkan, diargumentasi, diperdebatkan, nanti Kiai Imad akan memverifikasi, sudahkah jawaban itu sesuai dengan pertanyaan, atau sebaliknya jawaban dari pihak Robitoh bisa menegaskan bahwa jawaban itu sudah sesuai dengan pertanyaan, sehingga di situ bisa diperdebatkan, Mas. Jadi perdebatan itu harus bermula dari 12 pertanyaan sebenarnya, Mas. Karena tesis Kiai Imad itu bermula dari 2 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan itulah memunculkan pandangan-pandangan yang berbasis diroyah dari Kiai Imad untuk memunculkan sebuah ide yang bermuara pada simpulan bahwa nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan simpulannya Kiai Imad begitu tesisnya. Nah, harusnya pihak Robitoh itu menjawab 12 pertanyaan,
yang dipertanggungjawabkan secara publik yang seharusnya disampaikan hari ini tadi sebagai bentuk jawaban terhadap tesisnya Kiai Imad. Harusnya begitu Mas Yusuf, dan itu tidak terjadi. Seperti mengulang saja Sudah sebenarnya, Mas. mendapatkan ya, baik dari Rumel Abbas kemudian juga dari Hanif Alatas itu bukan sepertinya. Saya belum mendapatkan itu statement itu, jawaban itu ya. Iya. Baik. Dr. Ibut, sebelum ke Dr. Ibut saya mencoba untuk mengkonfirmasi bahwa ketika Kiai Imad podcast di Pada Suka TV saya mendapat informasi bahwa Kiai Imad memang diundang untuk tanggal 7 dan tanggal 8 itu seminar di RA, tetapi karena di UIN yang akan digelar itu tanggal 10, maka persiapannya adalah ke tanggal 10. Kalau digelar di Kiai Imad datang ke RA itu anti klimaks. Yang kedua, tempat yang ada di RA itu tidak netral. Itu katakan Kiai Imad. Kalau di UIN itu sistemnya lembaganya netral, kemudian lebih akademik. Tapi sayang di UIN dengan berbagai hal dibatalkan seminar tersebut, mudah-mudahan nanti bisa digelar kembali dan di RA berjalan dengan lancar. Baik, Dr. Ibut, mungkin Anda bisa melihat sebetulnya kita sama-sama ingin mendengar jawaban dari Hanif Alatas, kemudian Rumel Abbas dan tim atau dari RA yang menegaskan bahwa ada fakta terbaru Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Yang kedua, ada fakta terbaru bahwa dalam bukti sejaman yang mengatakan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi saya mencermati itu tidak ada fakta baru. Jadi lebih kepada konsistensi ke bawah, bukan konsistensi ke atas. Jadi yang dibutuhkan kan konsistensi ke bawah juga ke atas, yang mana kekosongan berabad-abad itu bisa dijadikan fokus pembahasan, tapi ternyata tidak. Lebih kepada pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Ya, dalam kajian ilmiah itu kan sesuatu yang nggak perlu kan nggak usah dibahas, itu akan membuang waktu dan tidak membuahkan hasil. Ya, oleh karena itu ya kajian seperti mengatakan Kiai Imad itu menjiplak dari pemikiran Murad Syukri misalnya, dari orang-orang dalam tanda kutip orang Wahab, ini perlu dijelaskan kembali bahwa kebenaran itu ditemukan oleh siapapun. Kalau kebenaran itu sama, bukan berarti dia itu taklid sama orang sebelumnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan dikesankan ya sama dengan Wahabi yang kalau teorinya Kiai Imad dipakai akan menggugurkan keadilan ulama-ulama Ba'alawi. Oh, cara berpikirnya tidak demikian. Ya, cara berpikirnya tidak demikian. Kenapa? Karena ulama-ulama itu terkadang soal masalah riwayat itu hanya menerima dari orang yang ia dengar yang dianggap jujur. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Ya, dalam riset riwayat itu apabila ada data baru, ya data baru itu bisa diterima. Ketika data lama itu inkonsisten, itu baru bisa diterima. Nah, sekarang yang inkonsisten itu data barunya yang inkonsisten dengan data lama, ini jadi masalah gitu loh. Oleh karena itu, walaupun dipaksakan bagaimanapun, itu akan menunjukkan bahwa logika keilmuan itu akan selalu bermuarah kepada koherensi antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir. Kalau bahasanya Kiai Ubed tadi kan tobakoh kan dari generasi ke generasi. Kalau bahasa kitabnya itu kan kutubun nasabina al-abdal, kan dari generasi ke generasi itu dibutuhkan. Kalaupun ada kekosongan dimaklumi, tapi jangan sampai kekosongan yang sekian lama itu kemudian terjadi perbedaan antara catatan yang oleh para ulama nasab itu dijadikan sumber utama, ya sajaroh itu, silsilah itu dijadikan sumber utama, tapi kemudian justru yang dipakai itu adalah hasil dari temuan orang belakangan yang di situ secara riwayat dan secara siroh, secara tarikh sejarah itu masalah. Itu masalah. Oleh karena itu kembali lagi, jadi jangan langsung dianggap menggugurkan keadilan Ba'alawi. Orang nggak meneliti kok, itu bukan masalah adil, ya karena orang-orang tidak meneliti itu kalau dia nerima nggak ada masalah. Wong dia itu hanya berdasarkan siapa yang menyampaikan kok, ya. Oleh karena itu perlu penelitian yang dipaparkan oleh Ustadz Hanif itu dikontrol kembali kalau ingin memang menjawab tesisnya Kiai Imad. Jadi tadi itu belum bisa disebut sebagai antitesis. Ya, kalaupun orang meragukan, ya banyak nggak menulis. Dulu itu saya di Sudan, ada ulama Sudan Syekh Profesor Yusuf Khalifah Babakir Al-Hasan. Itu ulama sastra Arab yang juga ahli dalam masalah budaya. Itu beliau bilang langsung ke saya, ya kalau beliau itu termasuk dengan saudaranya Syekh Ahmad Sukati dulu itu nggak percaya kalau Ba'alawi itu minal asyraf. Tapi apakah beliau menulis? Tidak menulis.
Ya, tapi beliau tidak percaya, itu loh maksudnya itu. Jadi tidak selalu yang tidak percaya itu kemudian menulis. Oleh karena itu, ya temuan Kiai Imad ini sampai sekarang belum dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikontrol Kiai Imad dari 12 pertanyaan itu. Jadi ya sia-sia Kiai Imad cuma al-kasyu'an al-haqiqah, hanya mengungkap kebenaran aja dan mengambil sikap fikih untuk menyuarakan. Jadi bukan masalah mutlak memutlakan, bukan. Kok ya Imad orang ngerti usul fikih kok punya kitab usul fikih, ngarang kitab waris, ngarang kitab balaghah, ngarang kitab puluhan kitab yang dikarang. Ya beliau paham lah mana wilayah qot'i, mana wilayah dzonni. Jadi itu bukan masalah mutlak memutlakan, tapi sikap fikih aja untuk menyuarakan sebagai tanggung jawab sebagai ulama itu. Ini yang perlu saya saya tegaskan. Oleh karena itu tidak perlu sampai kebakaran jenggot, karena ini sesuatu yang bersifat ilmiah sesuai dengan koridor berpikir Islami, itu akan selalu ketemu konsistensi dan koherensinya, konsistensi internal maupun konsistensi eksternal. Kalaupun nanti kemudian ada orang pakai pendekatan barat misalnya, membaca tulisannya Kiai Imad kok nampaknya kayak makalah dan sebagainya, itu formalistik, ya. Tulisan-tulisan kan kampus punya gaya selingkung antara kampus satu dengan kampus yang lain dalam menulis tesis, menulis disertasi. Itu bukan patokan, tapi secara substantif Kiai Imad itu sudah membangun bangunan logika ya secara ilmiah, dan beliau meminta bukti ya popularitas zaman dulu berupa catatan. Bahasa lainnya kitab yang sezaman atau mendekati zaman itu. Lah, jadi popularitas perlu ada buktinya, kan ada kekosongan, ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan nggak masalah. Ya, apalagi Ibnu Khaldun melihat itu kan generasi itu kan yang bisa dikatakan aman ya 3 generasi. Ya, misalnya kalau umurnya manusia itu dihitung misalnya satu generasi 40 tahun, 3 kali 3 berarti 120 tahun. Nah, tapi itu berapa abad itu kekosongan itu? Ini yang jadi masalah. Makanya muncul ilmu nasab karena ada masalah nasab. Ya kalau nggak ada masalah nasab, masa muncul ilmu nasab itu? Ya, kayak mustalahul hadis itu, laulal fitnah lama kana ilmu mustalahul hadis. Ya kalau nggak ada fitnah, ya nggak ada